Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan database. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah M. Iman Tarnando, yang kedua Denny Rudianto, dan yang ketiga Ananda Jeffrey. Baik, kami akan menjelaskan apa itu perencanaan database. Perencanaan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perencanaan database. Tujuan perencanaan database yaitu satu, untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang selanjutnya, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, yaitu response time, processing time, dan storage space. Langkah-langkah dalam perencanaan database. Dalam langkah-langkah proses perencanaan database memiliki 6 fase proses perencanaan. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika, data model mapping. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Yang keenam, implementasi sistem database. 6 fase di atas tidak harus diproses berurutan pada beberapa hal. Rancangan tersebut dapat dimodifikasi dari yang pertama dan sementara itu mengerjakan fase yang terakhir. Feedback loop antara fase. Di sini kami akan memberikan contoh bagaimana cara pembuatan perencanaan database. Yaitu pertama fase 1, pengumpulan data dan analisa, yaitu proses identifikasi dan analisa kebutuhan data. Disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para pemakai yang ada pada pemakai yang baru serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan dari para pemakai dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Aktivitas pengumpulan data dan analisa. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua, peninjauan dokumentasi yang ada. Yang ketiga, analisa lingkungan, operasi dan pemrosesan. Yang keempat, daftar pertanyaan dan wawancara. Yang selanjutnya fase 2 adalah perancangan database konseptual. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik, sering menggunakan buah high level data mode seperti ER atau EER model. Selama fase ini, dalam konseptual skema kita harus merinci aplikasi database. Yang selanjutnya fase 3 yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Struktur data, 2. Personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem, 3. Tersedianya layanan penjual, 4. Teknik, dan selanjutnya fase 4. Fase 4 adalah perancangan database secara logika atau pemetaan model data. Fase ini adalah membuat sebuah skema konseptual atau skema eksternal pada model data dari DBMS yang terpilih. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada 2 fase. Pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada data kedua ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase 3. Selanjutnya fase 5. Fase 5, perancangan database. Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik dan bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur penyimpanan fisik
penempatan record dan jalur akses. Selanjutnya adalah fase 6, implementasi sistem database. Setelah perancangan sistem secara logika dengan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL dari DBMS yang dipilih dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Kemudian database tersebut disatukan dengan datanya. Di sini kami akan memberi contoh pembuatan database untuk perpustakaan. Yang pertama, merancang struktur tabel. Sebelum membuat database, kita harus merancang terlebih dahulu struktur tabel yang akan kita buat. Di dalam database perpustakaan ini kita memerlukan 3 buah tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam. Ini adalah tabel anggota, formatnya seperti ini, ada nama file, tipe, dan support. Yang berisi ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, dan tanggal lahir. Tipenya ID anggota adalah teks, nama teks, alamat teks, kota teks juga, nomor telepon, number, tanggal lahir, date and time. Sedangkan tabel buku, nama filenya nomor buku, sedangkan tipenya teks. Kalau judul, tipenya teks, pengarang, tipenya teks, tahun terbit, tipe teks, jenis buku, tipe teks, status yes atau no. Sedangkan untuk ambil pinjam, nama filenya adalah nomor pinjam, tipenya teks, ID anggota teks, nomor buku teks, tanggal pinjam date and time, tanggal kembali date and time. Yang kedua, pembuatan database. Setelah struktur tabel kita buat, maka kita harus bisa melanjutkan membuat database-nya. Untuk membuat database bernama perpustakaan, misalnya seperti berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilihlah program MS Access secara lewat Start, Program, Microsoft Access. Yang kedua, setelah masuk ke MS Access, pilihlah Blank Database. Membuat tabel anggota di dalam database purpose. Kita pilih tabel, terus create tabel in design view. Nah, setelah muncul, kita masukkan. Ini adalah tabel untuk kita masukkan ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Data tipe teks, number, date or time. Ini untuk buku. Nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, status. Data tipe teks, yes or no. Tabel pinjam, nomor pinjam, data tipe teks, ID anggota, data tipe teks, nomor buku, data tipe teks, tanggal pinjam, date or time, tanggal kembali, date or time. Output tabel anggota adalah seperti ini. Kemudian masukkan semua tabel yang ada. Kita pilih ketiga tabel ini, kemudian kita add. Setelah semua tabel muncul, maka buatlah relasi di antara file yang menjadi parent key dari tabel utama ke foreign key di tabel transaksi. Seperti ID anggota ini, nanti kita akan merelasikan dengan ID anggota yang ada di pinjam. Jangan lupa mengeset jenis hubungan antara parent key dan foreign key dengan memberi tanda centang pada option Enforce Referential Integrity. Ini kita centang Enforce
referential integrity, kemudian kita create. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. ID anggota pada tabel anggota akan direlasikan dengan tabel pinjam di ID anggota, kemudian direlasikan kembali ke nomor buku. Setelah database dan relasi antara tabelnya dibuat, maka kita bisa mengisi field di dalam tabel dengan data yang ada. Berikut ini langkah-langkah pengisian tabel. Pilihlah tabel yang akan diisi dengan data seperti ini. Isikan data-data yang tersedia ke dalam field, seperti Wijayanti, alamatnya di Jalan Mawar 27, kota alamat Surabaya, telepon anggota 031 552299, tanggal lahir 12 September 85, dan selanjutnya. Kemudian pada tabel buku kita isikan nama bukunya, semisal SB001, judul buku aku, pengarang buku Kairil, tahun terbit 1945, jenis buku sastra, status buku dicentang, berarti ada ini. Nah, terus yang bawahnya seperti yang di atas ini. Kemudian tabel pinjam, nomor peminjaman, semisal kita isikan PJ01, ID anggota AA002, nomor buku BB003. Artinya buku yang telah dipinjam adalah buku Mas Gagah Pergi. Pengarang buku adalah Asma Nadia. Tanggal peminjaman 12 Desember 12 Desember tahun 2006. Tanggal pengembaliannya seminggu setelahnya, yaitu 19 Desember 2006. Catatan: data yang diisi pada ID anggota dan nomor buku di tabel harus sesuai dengan data yang ada di tabel anggota dan tabel buku. Jika tidak, maka data tidak akan tersimpan. Sekian, terima kasih.